Bismillahirrahmanirrahim. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematika Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Kita lanjutkan bagian kedua dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan soal sederhana trigonometri. Ini untuk bagian yang kedua. Nanti bagi mereka yang belum melihat bagian pertama bisa dilihat di link yang saya cantumkan di sebelah di pojok kanan atas. Ini sekarang kita coba lihat nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk fungsi sinus kita melihatnya dalam kuadran itu sebagai perbandingan sisi tegak ya. Jadi dalam gambarannya di kuadran pertama, segitiganya itu ya, yang dimaksud dengan sinus adalah sisi perbandingan antara sisi oposit atau sisi yang di depan sudut ya. Sisi yang di depan sudut, sehingga nilai sinus untuk kuadran di sebelah atas itu selalu positif ya, selalu positif. Sedangkan untuk kuadran yang di bawah itu nilainya selalu negatif ya, karena sisi yang di depan sudutnya selalu berada di bawah ya. Jadi ini untuk kuadran 1 untuk sudut alfa, ini untuk sudut 180 min alfa, kemudian ini untuk sudut kuadran 3 itu untuk sudut 180 plus alfa ya. Sedangkan untuk kuadran keempat ini adalah min alfa atau 360 dikurang alfa ya. Nah ini nilai fungsi sinus pada kuadran 1, 2 itu positif, sedangkan 3 dan 4 negatif. Jadi kita selalu melihatnya itu sudut itu berada di sebelah atas atau berada di sebelah bawah. Nah, jadi kalau dia di sebelah atas, baik di kanan maupun nanti di kiri, misalnya sini ya, jadi sudutnya 180 min alfa. Nah, sudutnya tetap alfa. Jadi yang dihitung adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu X ya. Nah, ini jadi ini segitiganya yang di kuadran kedua. Kalau di kuadran yang pertama tadi segitiganya yang ini. Nah, kalau di kuadran ke 3 berarti segitiganya di bawah sini ya. Nah, jadi ini nilainya yang ini negatif, kalau yang ini positif, ini positif. Kalau kuadran 4 negatif juga ya, karena sisi opositnya berada di bawah. Nah, berbeda untuk cos kita ngelihatnya kanan kiri ya. Untuk sudut alfa itu nilai kosinusnya positif. Jadi di kuadran 4 juga positif, sedangkan di kuadran kiri negatif ya. Dan untuk tangen
Nah, untuk kuadran yang naik, ini kuadran 1 dan kuadran 3, ini positif. Nah, ini positif, ini positif. Sedangkan ini kuadran 2 dan kuadran 4, ini turun, ya, negatif. Nah, ini yang perlu kita ingat, ya, dalam nanti menentukan nilai sinus pada kuadran. Sebagai contoh, ya, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, kalau kita ingin menghitung sinus, tadi kita perhatikan adalah apakah kuadrannya itu di atas atau di bawah. Misal ini yang sinus 150. Sinus 150 ini kan berarti kan di atas. Kuadrannya di kuadran atas, berarti nilainya positif. Ya. Sedangkan 240 itu di bawah. Berarti negatif. Ada lagi nih sinus 840 kita kurangi aja 2 putaran. Kita kurangi 2 putaran berarti sama dengan sinus 840 dikurang 720 berarti sinus 120. Ya, sinus 120. Nah, 120 derajat itu adanya di atas, berarti positif. Nah, nilai sinusnya, nah kita lihat 150 itu terhadap sumbu X, suplemennya adalah melengkapinya 30 derajat. Jadi ini sama dengan sin 30. Sin 240 berarti yang ini. Maaf. Ya, 240 berarti yang ini. Kalau yang tadi 150 yang ini. Kalau 240 berarti suplemennya terhadap sumbu X, sudut ya. Segitiga yang kita perhatikan itu yang ini untuk sudut 240. Segitiganya yang ini. Ya, ini sudutnya. Siku-sikunya di sini. Berarti ini sama dengan sinus 60. Ya, jadi minus sin 60. Yang ini 120 sama juga sin 60 juga. 60. Ya, karena sudut yang dibentuk terhadap sumbu X-nya adalah 60 derajat. Bagaimana dengan cos? Nah, kalau cos kita ngelihatnya kanan, sudut itu adanya di kanan apa di kiri. 135 berarti di kiri, berarti minus. Karena cos kanan positif, kiri negatif. Ya, cos 330 berarti di kanan. Di kanan berarti positif. Ya, di kanan berarti positif. Nah, sudut yang dibentuknya 135 itu sama dengan 45. Berarti minus cos 45. 330 berarti terhadap sumbu X-nya melengkapi 30 derajat, berarti cos 30 derajat. Ya, nilainya plus. Itu untuk cos. Bagaimana dengan tangan? Nah, tangan kita lihat kuadrannya kalau turun itu negatif, kalau naik itu positif. Misalnya tangan 225. 225 itu di kuadran 3 kan? Kuadran 3 itu naik berarti positif. Tangan 300. 300 itu kan turun. Ya, turun. Ini kan turun ya. Kuadran 4. Kuadran genap. Negatif. Lalu tangannya 225 itu sama dengan 225 itu kan terhadap sumbu X lebih 45, berarti ini sama dengan tangan 45 derajat. Sedangkan tangan 300 berarti 300 menuju sumbu X berarti dia perlu 60, berarti ini tangan 60. Ya.
Nah, tangan 690 itu kan kalau satu putaran kan 360, berarti ini sama dengan tangan dipotong 360 berarti 330. Nah, 330 itu kan kuadrannya di kuadran 4. Berarti turun, berarti negatif. Negatifnya berapa? Negatif tangan terhadap sumbu X-nya 30. Ya, jadi kita larikan ke sudut istimewa, tapi kita perlu tahu apakah nilai pada sudut istimewanya positif atau negatif. Ya, jadi kuncinya tadi kalau untuk sin kita ngelihatnya atas, kuadran atas, sudut itu berada di kuadran atas atau di kuadran bawah. Kalau di kuadran atas berarti nilainya positif, kalau berada di kuadran bawah nilainya negatif. Sedangkan kosinus kita ngelihatnya kalau dia berada di kuadran kanan positif, kalau di kuadran kiri negatif. Nah, selanjutnya ini tinggal kita ganti cos. Cos 45 itu kan setengah akar 2, berarti ini min setengah akar 2. Sin 30 itu setengah, berarti plus setengah aja. Sin 60 itu setengah akar 3, berarti min setengah akar 3. Ya, tangan 45 itu plus 1, ya, 1 aja. Tangan 60 itu akar 3, berarti min akar 3. Ya, cos 30 itu setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Setengah akar 3. Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Jadi min seperakar 3 atau sepertiga akar 3. Sin 60 setengah akar 3 plus. Ya, jadi setengah akar 3. Kalau plus nggak usah ditulis plusnya. Jadi kalau minus. Ya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua. Nah, bagaimana kalau kita menghitung, diketahui sinus 17 derajat itu sama dengan A. Maka nilai 107, tangan 107 sama dengan berapa? Ya, kita konstruksikan. Ya, kita konstruksikan dalam segi 3. Kita tahu sinus 17 derajat itu sama dengan A. Kita tulis dalam bentuk perbandingan, berarti A per 1. Ya, kita tahu, ingat ya, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Jadi kalau untuk sin itu oposit dibandingkan dengan hipotenusa. Jadi opositnya A, hipotenusanya 1. Jadi kalau dalam sudut 17 derajat itu kan di sini. Kalau kita gambarkan di sini, sudut 17 derajatnya di sini ya. Nah, kira-kira ya 17 derajat ini, 17 derajat sudutnya. Nah, ini segitiganya. Ya. Jadi berarti sisi opositnya adalah A, ini A. Sisi hipotenusanya 1, jadi A per 1. Nah, kalau ini A ini 1, berarti sisi terdekatnya adalah Pitagoras ya, akar 1 dikurang A kuadrat. Akar 1 dikurang A kuadrat. Nah, sekarang kita cari untuk tangan. Kita konstruksikan tangan 107. 107 itu adalah 107 itu sama dengan 90 ditambah 17, betul? Nah, jadi 9 ini kan 90 ditambah 17. Jadi segitigannya di sini.
Nah, ini 17 derajat. Sorry, gambarnya nggak lurus ya. Nah, kira-kira. Nah, ini membentuk siku-siku ini. Ya. Nah, ini 17 derajat. Nah, segitiganya yang kita hitung yang ini. Nah, ya, segitiganya yang kita hitung yang ini. Nah, ini kan sama dengan A. Karena ke kiri berarti ini min A. Nah, yang tegak ini sama dengan yang ini. Akar 1 min A kuadrat. Nah, ingat tadi toa, tangen berarti oposit dibagi yang dekat. Berarti tangen 107 itu sama dengan tangen yang ini, tangen 107 berarti 180 dikurang 107 berarti 73 ya, sama dengan 73. Kita nggak mencari besaran ininya, kita mencari perbandingannya. Perbandingannya adalah oposit dibandingkan dengan sisi terdekat. Opositnya kan adalah akar 1 min A kuadrat. Sisi dekatnya karena ke kiri jadi min A. Ya, sehingga kita dapatkan ini min 1/A akar 1 min A kuadrat. Itu nilai tangen 107. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang ini, C ya. B. Bukan C. 1 min A kuadrat. Oke. Berikutnya nilai kosinus 1170. Ya, yang terdekat satu putaran terdekat itu ada di, kita hitung aja 107, satu putaran itu kan 360 derajat. Berarti 2 putaran 720 derajat. 3 putaran berarti 1080 derajat. Nah, ini kan 1180. Berarti sama dengan kosinus 1100, 110 dikurang 80 berarti 30 ya. Nah, jadi sama dengan kosinus 30 derajat. Kosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Ya kan? Ya. Jadi ngitungnya pakai jari ya, pakai jari. Jadi kan jari itu 1, 2, jari kamu kan ada 5, 3, 4, 5. Nah, jadi ini untuk sudutnya 0, sudut 0, kemudian sudut 30, sudut yang jari tengah itu sudut 45, jari telunjuk itu adalah 60, jari manis itu 60, jari kelingking itu 90. Nah, ini setengah akar 0, setengah untuk sin ya, untuk sin. Kalau untuk sin dari jempol ke kelingking. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Setengah akar 4 itu 1 ya. Sama dengan 1. Itu kalau sin kita ngitungnya dari jempol ke kelingking. Nah, kalau untuk cos dibalik. Dari kelingking ke jempol. Ya, jadi ini 0,
ini 30, nah 30 setengah akar 3. Oke. Berikutnya soal keempat. Hitunglah 2 sin 140 dikurang sin 320 jika sin 40-nya 0,6. Jadi sin 40-nya 0,6. Jadi 40 misalnya ini tidak istimewa ya. Jadi ini 0,40 sin 40 derajat itu 0,6. 0,6 itu berarti 3/5 ya. Nah, 3/5 berarti ini 3, depannya 3, ininya 5. Ya, 3/5. Yang ditanya sin 140. Kalau ini 40, 140 itu sini ya, ini 140. Ya, maaf, ini kalau 40 derajat, di sini 140. Kalau 140 segitiganya tetap yang 40 juga ini 40. Ya. Nah, berarti sin 140 itu sama dengan sin 40 juga, tapi di sebelah atas masih tetap plus ya. Jadi untuk yang A, kalau kita jawab A itu 2 kali sin 140. Sin 140-nya sama dengan sin 40 juga. Sedangkan sin 320 berarti di kuadran 4. Kuadran 4, 320-nya di sini. Ya. Ini 320. Berarti segitiganya yang ini. Ya, siku-siku ya. Nah, sudutnya 40 juga. Berarti 320 sinus 320 itu sama dengan sin 40, tapi karena dia di bawah berarti min. Nah, di soal sudah ada min, sehingga minnya jadi 2 kali. Min, kurung buka, min sin 40. Nah, sehingga kita dapatkan 2 sin 40 plus sin 40. Berarti sin 40-nya ada 3. 3 kali sin 40. Nah, sin 40-nya adalah 0,6 atau 3/5. Berarti sama dengan 1,8. Ya. Berikutnya untuk B, cos 300. Nah, cos 300. Ini kita hapus dulu ya. Kalau cos 300 berarti di kuadran kanan. Nah, di kuadran kanan. Ini dulu yang diketahui cos 60. Cos 60 0,5. Ya, cos 60 ini 60. Ini segitiganya. Ya, ini sudutnya ya. Ini sudut 60. Ini kalau kita taruh ini 60 derajat. Nah, kemudian 300. 300 itu di sini. Sini. Ya, nah 300. Kurang ya 300. Sama ini sini. Nah, ini siku-sikunya. Ini 300. Berarti sama dengan 60 juga. Jadi untuk yang B
3 kali cos 300. Cos 300 itu sama dengan cos 60. Nah, nilainya plus karena di kanan. Ya. Nah, ingat kita tadi kalau sin atas bawah, kalau cos kanan atau kiri. Cos 120, nah cos 120 ini sebelah kiri. 120 di sini. Nah, 120. 120 ke sumbu X-nya 60 juga. Jadi ini 60 juga. Sama. Ya, jadi ini 60. Kalau ini 60, ini 60 juga. Ini juga 60. Jadi sama-sama 60. Tapi sebelah kiri. Berarti dikurang. Jadi kan 3 cos 300. Cos 300 ini kan tadi diganti 60. Dikurang 2 kali cos 120. Karena di kiri berarti min cos 60. Ya, nah kita tinggal kalikan 3 kali cos 60. Ini min ketemu min jadi plus 2 cos 60. 3 cos ditambah 2 cos berarti 5 cos. 5 cos 60. Nah, cos 60-nya adalah 0,5. Berarti dikali 0,5. Berarti hasilnya 2,5. Begitu ya. Terakhir contoh kelima. Ini kalau diketahui sinus alfa 8/17. Ingat ya, kita ada triple Pythagoras. Yaitu 3, 4, 5. Kemudian kalau 8 berarti 8, 15, 17. Ya, itu triplenya. Jadi kalau sinnya 8/17, sinnya itu sudutnya lancip. Kalau sudut lancip berarti di kuadran 1. Di kuadran 1 ini 8/17. Jadi segitiganya ini 8. Sinus itu kan oposit per hipotenusa. Jadi 8/17. Berarti yang ini pasti 15. Berarti cosnya kalau sinnya 8/17 berarti cos alfanya berarti 15/17. Gitu ya. Ini kan di kuadran atas. Nah, sedangkan kosinusnya tumpul. Tumpul berarti di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, sudut tumpulnya itu 3/5. Jadi ini sudutnya 3/5. Jadi gini. Nah, ini segitiganya tumpul. Yang tumpul itu ini, ya. Yang tumpulnya ini. Tapi yang kita hitung, yang kita pakai yang ini. Ya, konstruksinya adalah 3/5 cos. Cosnya 3/5. Berarti tumpul itu 3/5. Aduh. Ini berarti 3/5 itu kalau sin yang depan ya. Kalau cos berarti yang ini. Jadi ini 3/5. Berarti ini 4. Nah, 3-nya itu karena ke kiri berarti min. Ya, min 3. Ya, jadi cos betanya jadi minus 3/5, sinnya sinus. Jadi cosnya kita rubah ya. Karena tumpul, cos betanya jadi min 3/5,
sedangkan sin betanya oposit 4 ya, 4/5. Nah, selanjutnya kita tinggal untuk menjawab soal A, kita tinggal masukkan sin alfa itu adalah 8/17 dikali cos betanya itu min 3/5 karena tumpul, karena di kuadrannya kiri, kuadran kiri ya, tumpul, dikurang cos alfa, cos alfanya berarti 15/17 dikali dengan sin beta, sin betanya 4/5. Sinnya di kuadran atas positif ya. Ya, tinggal hitung, ini diperkalikan sehingga kita dapatkan min 24 dikurang 60. Ini sama penyebutnya ya, 17 kali 5. 17 kali 5 itu berarti 85. Berarti hasilnya adalah minus 84/85. Ya. Nah, untuk yang B gitu juga sama, tinggal ganti aja semua ini. Cos-nya adalah 15/17, cos alfanya 15/17-nya dikuadratin, lalu dikurang sin kuadratnya. Sin alfa ya. Sin alfanya 8/17. Cos kuadrat. Ya. Tinggal 15 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berarti 225 dikurang 64 per 289 ya. 289. Jadi 225 dikurang 64 itu kan berarti 161 ya. 36 ditambah 25 kan 61, jadi 161/289. Oke. Untuk C dan D silakan coba sendiri. Untuk tangannya tentunya tangan itu untuk tangan alfanya berarti 8/15 ya. Tangan alfanya 8/15. Karena di kuadran 1. Sedangkan tangan betanya adalah 4/-3. Jadi negatif karena di kuadran genap. Tangan betanya berarti 4/-3. 4/-3 atau min 4/3. Ya, tinggal disubstitusikan lalu dihitung ya. Silakan lanjutkan sendiri. Untuk sementara sampai di sini ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik berikutnya di bagian yang ketiga. Salam sehat, salam sejahtera dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.